Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Liva Farera Livanta, Ketua kelompok yang beranggotakan dari Ali Susanto, Bagus Ilhamsyah, Hilda Revalina, Karinir Malase Putri, dan Kaila Citra. Di sini kita akan membahas tentang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya pada masa reformasi. Jadi, gimana sih kehidupan pada masa tersebut? Langsung aja kita simak di video berikut sampai habis ya. Reformasi bidang politik telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik, diantaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Apapun strategi pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik, yaitu bebas berpolitik. Dengan adanya kebijakan baru ini, sebanyak 80 partai politik telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Dalam kebebasan berpolitik, pemerintahan juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Kebebasan pers, media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit SIT, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir seperti pemerintahan sebelumnya di otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintahan pusat dan daerah serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode, maka pemerintah tidak akan menggunakan penyelenggaraan masa jabatan. Masa reformasi di bidang pendidikan. Pada masa Presiden B.J. Habibie, pendidikan di Indonesia masih menggunakan kurikulum 1994, dan kurikulum tersebut digunakan sampai Presiden Abdurrahman Wahid. Pendidikan di Indonesia mengalami pergantian kurikulum setelah reformasi dan dimulai saat Presiden Megawati Soekarno Putri. Kurikulum tersebut dinamakan dengan kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 1998, Soeharto yang menjabat sebagai presiden mengalami lengser, dan kelengseran beliau disebabkan ekonomi Indonesia mengalami inflasi dan ketidakpuasan masyarakat kepada gaya kepemimpinan Soeharto menyebabkan seluruh mahasiswa di Indonesia melakukan demonstrasi yang besar. Akibatnya datangnya tekanan yang besar dari luar dan dalam. Akhirnya Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pada saat itulah sering dikenal sebagai era reformasi. 1. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Secara materi sebenarnya kurikulum ini tidak berbeda dengan kurikulum 1994. Yang membedakannya adalah cara belajar murid. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini bisa disebut juga dengan kurikulum hasil revisi dari kurikulum sebelumnya. Perubahan pada kurikulum dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum ini bersifat desentralistik. Artinya, segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak daerah atau sekolah. 3. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini ditetapkan untuk menggantikan kurikulum KTSP yang telah berlaku selama 6 tahun. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek perilaku, dan aspek keterampilan. Pada masa reformasi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, sehingga mengakibatkan sering terjadinya gesekan-gesekan dalam masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah era reformasi dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur mulai membaik. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi.
Media massa seperti surat kabar dan majalah juga dapat dengan lebih bebas menyalurkan aspirasi dan gagasannya secara bebas. Hal tersebut dibarengi dengan pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Sosial budaya dalam lingkungan pemerintahan. Lingkungan sosial pemerintahan terdiri dari atas semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, sebagai homo politikon, homo ekonomik, dan homo sapiens dalam kehidupan bernegara. Semua aspek kehidupan tersebut bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri yang lepas dari unsur-unsur lain. Perubahan terhadap unsur yang satu akan berpengaruh terhadap unsur-unsur yang lain. Sosial budaya sebagai bagian dari unsur lingkungan sosial pemerintahan dapat dibagi atas kebudayaan yang sifatnya non-material dan yang sifatnya material. Kebudayaan yang sifatnya non-material antara lain bahasa, nilai, norma, pengetahuan, pengertian dasar yang dihayati oleh masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan yang sifatnya material atau fisik ialah benda yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya, benda yang dihasilkan masyarakat dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Misalnya jalan raya, rumah, irigasi, dan lain-lain. Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan yang paling besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu negara kemudian akan sangat tampak dari cara pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia dengan sosial budaya yang multikultural akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah berbentuk kepulauan yang sangat terpengaruh pada bentuk negaranya, yakni negara kesatuan. Itu saja video yang dapat kelompok kami berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga video tersebut dapat membantu teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.